Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Bapak Dwi Arya Yuda, Manajer UP2D, Unit Pelaksana Pengatur Distribusi UID Lampung. Ini terima kasih nih Pak Yuda di tengah kesibukannya kita dialog spesial terkait tema kita adalah Siaga PLN menyambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Ini memang menarik ini Pak Yuda. Artinya supaya juga konsumen atau pelanggan PLN dalam hal ini mengetahui persiapan PLN dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2024. Ya, pertanyaan pertama ini yang menarik itu terkait soal persiapan nih Pak Yuda. Persiapan PLN khususnya UID Lampung dalam menyambut tahun baru ini, Natal dan tahun baru. Silakan Pak Yuda. Oke, baik. Mohon izin sebelumnya Bapak. Jadi untuk UID Lampung ini, kami dalam hal kesiapan PLN UID Lampung menyambut Hari Raya Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Selama periode siaga, kami memprediksi kondisi beban. Betul. Kondisi beban pada saat malam Natal terutama ya, dan di malam Tahun Baru, karena pada saat momen seperti itulah pelanggan itu banyak menggunakan listrik. Betul. Apakah itu di pada rumah, saat malam Natalnya, termasuk juga tahun barunya gitu ya. Iya, Pak. Iya. Dan itu memang setiap tahun begitu ya. Setiap tahun dan di hari raya besar keagamaan lainnya juga. Oh, pada saat malam itu ya. Beban puncaknya itu kira-kira Pak Yuda. Puncaknya. Oke, selamat. Lalu setelah kita memprediksi, maka kami menyiapkan kesiapan cadangan pembangkit, kesiapan transmisi dari Sumsel, dan juga menyiapkan petugas di lokasi-lokasi tersebut. Menyiapkan petugas itu kalau misalnya ada apa-apa gitu ya Pak ya? Iya. Pak Yuda standby lah. Sudah standby. Kalau nggak salah ada apel siaga atau bagaimana Pak Yuda? Sudah kita melaksanakan apel siaga 2 kali, khusus untuk UID Lampungnya di tanggal 13 kemarin, 13 Desember kemarin, dan apel siaga yang nasionalnya itu di hari Rabu kemarin. Betul. Tapi tampaknya kalau ada persiapan dari PLN ini, ya mudah-mudahan nggak ada masalah ya Pak Yuda. Amin, mudah-mudahan. Ya, artinya Natal dan Tahun Baru masyarakat Lampung khususnya berjalan nyaman, listrik aman lah. Jangan khawatir kalau soal itu Pak. Ya Pak Yuda ya. Kita sudah siap. Oke, ini yang menarik juga Pak Yuda. Ya tentunya langkah-langkah lah, apa yang dilakukan PLN UID Lampung selama masa siaga ini untuk menyambut Natal dan Tahun Baru ini, langkah-langkahnya. Silakan. Jadi setelah tadi kita memprediksi, kita menyiapkan petugasnya, ini perlu diketahui juga bahwa dalam mendukung kesiapan itu kita menyiapkan peralatan untuk mendukung keandalan. Tersebar di UID Lampung ada 121 unit mobil yang standby merespon jika ada gangguan, 3 unit peralatan PDKB untuk mobil sentuh langsung, 64 unit motor, 4 unit crane, 19 unit gardu bergerak, dan 2 unit WPS. Itu semua tersebar di UID Lampung, wilayah kelistrikannya UID Lampung. Selain itu juga kita menyiapkan 102 posko. 102 posko. Total petugasnya 1099 petugas. Baik itu pegawai dan tenaga alih daya. Itu kalau kayak gitu, kira-kira Natal dan Tahun Baru sebagian pegawai nggak libur dong? Kita standby gitu ya? Standby Pak. Cukup banyak ya? Itu berlangsung dari kapan sampai kapan? Gitu? Periode siaga kita mulai dari tanggal 15 kemarin, Desember. Sampai dengan tanggal 7 Januari nanti. Standby ya. Jadi kita tidak boleh ada lagi pekerjaan yang sifatnya terencana. Maksudnya gimana Pak? Jadi pekerjaan terencana itu pekerjaan yang sudah terschedule sebelumnya. Nah itu sudah tidak boleh.
Jadi kita murni standby untuk mengantisipasi adanya hanya untuk gangguan saja. Gitu ya Pak Yuda. Pak Yudanya sendiri kayaknya nggak libur juga nih kalau. Saya tetap standby di posko saya di UP2D. Termasuk apel siaga juga. Apel siaga. Oh iya benar ya. Itu tadi soal itu kan soal tenaga sumber daya manusia. Tadi ada istilah pembangkit jaringan itu juga disiapkan. Itu bagaimana Pak? Nah, jadi kebetulan di unit saya yang di UP2D kami memonitoring kondisi pembebanan secara harian. Iya. Jadi kita memprediksi misalnya beban di malam Natal itu berapa, kondisi kesiapan pembangkit kita yang ready berapa, yang misalnya tidak siap berapa. Nah itu kita komunikasikan dengan UP2B di Palembang ya. Soal itu mereka mampu mentransfer tenaga listrik ke kita ini berapa gitu. Karena memang khusus UID Lampung itu masih ada keterbatasan berupa kebutuhan transfer dari Sumatera Selatan ya, dari Palembang gitu. Kalau tepatnya itu Pak Yuda Lampung sendiri lah, kita kan kapasitas pembangkit atau kapasitas listrik yang ada di Provinsi Lampung berapa, dan biasanya dari Sumbaksel itu kirim berapa gitu, gimana tuh? Kalau dari SBS Sumbaksel itu secara normalnya transfernya sekitar 500 MW. Sementara beban kita rata-rata waktu beban puncak itu 1200 MW. Jadi ya kemampuan pembangkit kita sendiri di Lampung itu sekitar 700 MW. Oh gitu ya. Jadi kita masih minta transfer 500-an sekitar 500. Sementara pembangkit kita ketersediaan kita sekitar 700. Dan beban puncak itu hampir 12.000 ya. 1.200. Iya. Nah, 200 MW. Dan memang Lampung ini memang berkembang ya. Betul. Jadi kita pernah mencapai rekor itu di bulan November kemarin itu mencapai 1.300 MW. Bulan November itu ada apa ya? Rekor. Ya mungkin pemakaian pelanggan ya, penjualan kita meningkat pesat, pemakaian pelanggan pada saat beban puncak juga naik ya. Atau industri kerja keras juga kalau dan di bulan November akhir tahun nih. Dan kondisi juga belum hujan ya Pak ya, jadi mungkin pelanggan di rumah menyalakan AC gitu ya. Betul. Jadi pemakaiannya meningkat di 1.300. Oh betul. Gitu, betul. Karena panas sih ya, kebutuhan listrik semakin meningkat ya. Iya Pak. Ya listrik menarik. Nah kalau misalnya persiapan pembangkitnya sendiri, apa kira-kira yang dilakukan ya Pak Yuda? Kesiapan pembangkit. Jadi kami di sini kan pembangkit itu ada yang punya PLN, ada yang IPP atau sewa ya Pak ya. Nah, jadi kita tetap mengoptimalkan pembangkit punya PLN dalam memenuhi 700 MW tadi ya. Seandainya misalnya kita ada kebutuhan untuk menutupi 700 MW itu, maka kita melakukan sewa beberapa IPP gitu. Nah, untuk kondisi saat ini, alhamdulillah semua pembangkit PLN siap dan standby. Tidak ada maintenance, tidak ada dalam hal ini kerusakan yang hingga mengakibatkan mereka lepas dari sistem. Oh iya betul. Gitu Pak. Itu pembangkit kita itu seperti antara lain lah ya, PLN Tarahan ya. Ya, betul. Ya, kan itu berapa MW itu? 200 kalau nggak salah ya. Apa? PLN Tarahan itu sekitar 2 kali 85. 2 kali 85 ya. PLN Tarahan, terus kemudian yang di sini Gardu Hidup Mana gitu ya. Iya. Dan totalnya itu sekitar 700 MW. Total 700 MW. Gitu ya, Pak Yuda ya. Iya. Memang yang perlu sudah kita persiapkan. Oke, menarik nih. Kalau misalnya ada di sini kan ada lokasi prioritas. Lokasi prioritas itu apa maksudnya itu Pak Yuda? Dalam hal siaga Natal
tahun 2023 dan tahun baru 2024 ini, maka lokasi-lokasi prioritas kami adalah gereja dan pusat-pusat keramaian. Betul. Nah, selain lokasi seperti tempat VVIP, misalnya bandara ya, atau pelabuhan Bakahuni. Nah, itu. Jadi itulah lokasi-lokasi prioritas yang kita jaga, sangat kita jaga keandalannya. Betul. Jadi artinya antisipasi ya terjadi apa istilahnya, mati lampu atau kekurangan daging, Pak Yuda. Ya Pak Yuda, ini dialog spesial kita menarik nih, terkait juga informasi kepada pemirsa Tegar TV agar pemirsa Tegar TV mengetahui kesiapan PLN dalam hal menyambut Natal dan Tahun Baru, sehingga pelanggan PLN jadi nyaman juga itu, Pak Yuda. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya, Pak Yuda. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Pak Dwi Arya Yuda, Manajer Unit Pelaksana Pengatur Distribusi UID Lampung. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.